Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjut kepada pembahasan materi bab 2, yakni bukti beriman. Ini masuk ke dalam elemen akidah akhlak ya. Akidah akhlak. Insyaallah saya akan jelaskan dengan singkat saja tapi dapat kalian pahami. Baik, di materi bab 2 ini untuk kelas 11 atau fase F awal, yang pertama ada memenuhi janji. Memenuhi janji atau disebut juga dengan al-wafa bil ahad. Janji itu apa? Janji adalah ikatan atau akad yang wajib dipenuhi baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Karena janji, ketika kita berjanji, maka di akhirat kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala akan janji-janji yang pernah kita ucapkan. Janji apapun itu. Yang selanjutnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1, Ayat 1. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Maka jika kita menjadi seorang yang dapat memenuhi janji, berarti kita tergolong orang yang beriman. Karena apa? Karena yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Ketika kita mengaku diri kita beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, maka penuhilah janji. Yang selanjutnya adalah sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni ciri-ciri orang munafik. Ayatul munafik salasun. Idza haddasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza utumina khana. Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika dia berbicara, ia akan berdusta, bohong. Jika dia berjanji, dia suka mengingkari. Yang ketiga, jika dipercaya, ia berkhianat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita dapat lihat bahwa kalau kita tidak dapat memenuhi janji atau mengingkari janji, maka kita akan tergolong ke dalam orang munafik. Na'udzubillah. Karena siksaan bagi orang munafik itu fi darkil asfali minan nar. Siksaan bagi orang munafik itu adalah di dalam keraknya neraka, di dasarnya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari sifat mengingkari janji, dan semoga kita menjadi anak yang selalu dapat memenuhi janji kita. Maka ketika kita berjanji pada diri kita sendiri, khususnya dari diri kita sendiri kepada orang tua, janji dari rumah kita berjanji kepada orang tua untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Maka jangan sampai ketika kita berangkat ke sekolah, bilang sama orang tua berangkat ke sekolah, tapi tidak sampai ke sekolah. Atau karena orang tuanya kerja, janji besok sekolah, nah iya bu mau sekolah. Tapi dikarenakan ibu nggak ada, bilang sekolah, padahal enggak. Itu sudah berapa ciri orang munafik yang kita lakukan. Na'udzubillah. Yang pertama berbohong, yang kedua tidak sesuai dengan janji kita kepada orang tua, apalagi kepada orang tua. Maka hindarilah kita untuk
mengingkari janji, terutama janji terhadap diri sendiri, janji kepada orang tua. Karena orang tua menyekolahkan kita untuk membuat kita menjadi seorang yang berakhlak mulia. Yang selanjutnya, mensyukuri nikmat. Syukur nikmat mungkin sering kita dengar. Syukur nikmat. Apa itu syukur nikmat? Syukur adalah pengakuan dan pemanfaatan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pemanfaatan dengan hati, dengan lisan, dan perbuatan. Jadi yang namanya syukur bukan hanya kita bersyukur dalam lisan saja. Bukan hanya dalam hati saja. Tapi harus didasari dengan kita bersyukur dalam hati, kita bersyukur dengan lisan, dan kita bersyukur dengan perbuatan. Contohnya apa? Contohnya menjalankan perintah Allah. Contohnya kita berterima kasih kepada orang tua, berterima kasih kepada saudara, berterima kasih kepada teman yang telah membantu kita. Bagaimana orang yang bersyukur itu, apakah akan mendapatkan keuntungan atau tidak? Ya, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bersyukur atas nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita akan mendapatkan tambahan nikmat. Kita bersyukur dari rizki, nikmat rizkinya ditambah. Kita bersyukur akan kesehatan, nikmat kesehatannya akan ditambah. Ketika kita bersyukur mendapatkan ilmu yang manfaat, maka ilmu itu akan ditambah lagi keberkahannya, kemanfaatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kamu kufur akan nikmat-nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, azabnya sangat pedih. Jadi hindari. Karena naudzubillah, dengan siksaan yang biasa saja terkadang kita mengeluh, tidak disiksa saja kita sudah mengeluh, merasa kita tidak diperlakukan dengan adil, apalagi kalau dapatkan siksaan. Naudzubillahi min dzalik. Dan sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazkurullaha ma la yazkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah bagi seseorang yang tidak bersyukur atau berterima kasih kepada manusia. Maka berterima kasih kepada manusia itu dianjurkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Diperintahkan. Jadi supaya kita tergolong kepada orang yang bersyukur kepada Allah, berterima kasihlah kepada manusia. Jangan sampai kacang lupa kulitnya. Nah, jadi kita harus ingat akan jasa-jasa orang tua, akan jasa-jasa saudara, bapak ibu guru yang telah mendidik kita, yang telah mengarahkan kita menjadi orang yang bermanfaat untuk keluarga, manfaat untuk orang lain. Masya Allah. Jadilah orang yang bersyukur, yang selalu berterima kasih kepada manusia, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada memelihara lisan. Hifdzul lisan. Ini yang terkadang kita suka lupa akan menjaga lisan kita. Apalagi dengan adanya media sosial. Perasaan kita tidak bilang apa-apa, padahal jempol yang bilang. Jempol yang ketik gitu. Jadi harus hati-hati dalam lisan ini, terutama perbuatan yang dapat menimbulkan kebohongan atau perkataan-perkataan yang membuat atau membicarakan keburukan orang lain. Dalam kata lain, ghibah. Ini yang paling sulit. Karena ghibah ini terkadang setan memberikan jebakan pada kita. Ghibah ini paling sulit.
Kalau nggak gibah, hasum. Nauzubillah. Yang selanjutnya fitnah. Memfitnah orang lain. Itu tidak boleh. Jaga lisan kita. Karena kalau kita memfitnah orang lain, suatu saat kita akan difitnah. Sesuai dengan firman Allah dalam firman-Nya dalam Al-Quran, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena apa? Karena memfitnah itu membunuh orang secara perlahan. Yang selanjutnya kata-kata kotor, kata-kata jorok. Itu tidak boleh. Menghina orang lain, merendahkan orang lain, mengatakan orang lain dengan kata-kata yang tidak pantas. Na'udzubillah. Yang selanjutnya adalah kata-kata yang dapat menyakiti orang lain. Apalagi menyakiti orang tua. Itu sangat tidak boleh. Jangan pernah kalian membentak orang tua. Na'udzubillah. Kalau misalkan di sini ada yang pernah membentak orang tua, beristighfarlah, mohon ampunlah. Mohon maaflah sama orang tua, mumpung kita masih bisa memohon maaf pada mereka. Karena penyesalan itu tidak akan datang duluan. Nanti kita menyesal ketika orang tua sudah tidak ada, baru penyesalan itu datang. Maka hati-hatilah. Ini dalam memelihara lisan, Allah sudah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Gitu. Jadi yang pertama adalah bagi orang yang beriman, kita harus menjauhi banyak prasangka buruk terhadap orang lain. Suudzon. Yang kedua, jangan menggunjing sebagian yang lain. Tidak boleh kita menggunjing orang lain. Kita berani menggunjing orang lain, apakah memang kita sudah lebih baik? Sombong juga. Nggak boleh juga. Jadi harus hati-hati. Dan sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang disebutkan di sini adalah orang yang beriman. Hendaklah ia berkata baik atau diam. Maka karena kita ini tergolong menjadi orang yang beriman, maka ingatlah kata-kata kita harus baik. Kalau tidak bisa, diam saja. Lebih baik kita diam. Tidak boleh banyak bicara yang dapat menyakiti orang lain, banyak bicara memfitnah orang lain, banyak berbicara membicarakan keburukan orang lain. Na'udzubillah. Tidak boleh. Apalagi banyak bicara berbohong. Bilang sama orang tua, kita berangkat sekolah padahal tidak. Bilang sama orang tua, uangnya sudah dibayarkan untuk kebutuhan sekolah, padahal tidak. Bilang sama orang tua, ada yang harus dibayar di sekolah, padahal tidak ada yang harus dibayar. Nah, ini harus hati-hati, uniko. Usaha nimpu kolot, na'udzubillahi min dzalik. Hindari dari kata-kata yang tidak baik. Biasakan lisan kita untuk mengucapkan sesuatu yang bermanfaat. Karena kemanfaatan itu tidak akan sia-sia. Kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Yang terakhir adalah menutupi aib orang lain. Satrul uyub. Tidak membuka keburukan orang lain dan kesalahan orang lain kecuali untuk tujuan maslahat yang dibenarkan. Maka jangan sampai kita menggunjing orang lain. Kita jangan sampai membuka aib orang lain. Terkadang kalau keburukan orang lain itu sangat mudah untuk kita ketahui. Lain halnya dengan keburukan kita. Maka harus hati-hati. Kita dalam menggunjing orang lain ini, dalam membicarakan keburukan orang lain ini, harus hati-hati. Karena keburukan kita pun mungkin saja lebih banyak. Mungkin saja lebih banyak daripada keburukan yang orang yang kita bicarakan. Maka harus hati-hati jika kita merasa orang yang beriman, maka kita harus menutupi aib orang lain. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah
akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Karena apa? Karena aib kita kalau dibukakan mungkin lebih banyak daripada siapapun. Hati-hati. Kita terlihat baik itu karena Allah tutupi aib kita. Kita terbaik terlihat soleh itu karena Allah telah tutupi kekurangan kita. Jadi kita tidak boleh membuka aib orang lain kecuali untuk jalan yang dibenarkan, itu pun tidak untuk disebarluaskan kepada orang lain. Itulah materi yang ada pada bab 2. Singkatan materi yang harus kita pahami, harus kita analisis, harus kita laksanakan. Setelah kita mengetahui dalilnya, perintah Allah dan larangan Allah, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah, akhlak terpuji dan akhlak tercela, maka kita dituntut untuk bisa berusaha menjalankannya. Karena keimanan harus dibuktikan dengan amal nyata, tidak hanya diucapkan saja, tidak hanya diyakini dalam hati saja. 4 cabang iman ini, memenuhi janji, bersyukur, menjaga lisan, dan menutupi aib orang lain, semua itu mencerminkan akhlak mulia seorang mukmin dan membawa keberkahan hidup di dunia serta keselamatan di akhirat. Keuntungannya bukan untuk orang lain saja, tapi yang paling penting kita pun mendapatkannya. Karena ketika kita melakukan keburukan, layaknya bumerang. Kita lempar bumerang, bumerangnya kembali lagi. Maka ketika kita berbicara negatif kepada orang lain, nanti keburukan tersebut, negatif tersebut akan datang kepada kita. Jadi mulai saat ini mari kita bersama-sama menjadi orang-orang yang selalu bersyukur, orang-orang yang selalu memenuhi janji, orang-orang yang selalu bisa menjaga lisan, dan orang-orang yang selalu bisa menutupi aib orang lain, supaya kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.